Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lilis Rabiatul Awaliyah, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan daripada mata kuliah Ekonomi Regional, yaitu Proposal Pendirian Koperasi Abdi Kertara Harja. Adapun fungsi pokok dari Koperasi Abdi Kertara Harja yang pertama yaitu untuk mensejahterakan perekonomian rakyat. Karena hadirnya Koperasi Abdi Kertara Harja di sini ini bukan hanya untuk perekonomian kelas menengah saja dan bukan hanya untuk perekonomian kelas atas saja, tetapi di sini tujuannya hadirnya Koperasi Abdi Kertara Harja di sini untuk membantu kalangan masyarakat dengan ekonomi rendah agar meskipun masyarakat biasa dengan kelas bawah, status perekonomiannya bawah, sederhana, dia masih tetap bisa untuk melakukan perekonomian, ikut andil dalam perekonomian, entah itu dengan sistem menabung ataupun dengan sistem pinjaman. Nah, intinya Koperasi Abdi Kertara Harja di sini untuk mempermudah kalangan masyarakat agar ikut andil dalam perekonomian. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini, pastinya orang-orang sangat down dengan keadaan ekonomi, semuanya serba terbatas. Nah, di sini tujuannya hadirnya Koperasi Abdi Kertara Harja untuk membantu memudahkan perekonomian masyarakat untuk kalangan menengah, untuk kalangan atas, bahkan untuk kalangan biasa dengan perekonomian sederhana. Apalagi untuk perekonomian sederhana, ini merupakan sasaran utama dari Koperasi Abdi Kertara Harja. Dan selain itu, tujuannya dari hadirnya Koperasi Abdi Kertara Harja di sini agar terbangunnya perekonomian rakyat dengan sistem kekeluargaan. Nah, di sini makanya hadirnya Koperasi Abdi Kertara Harja, kita di sini agar terciptanya persaudaraan lebih erat, tetapi tetap menghasilkan, tetap mempertahankan perekonomian kita dengan sistem gotong royong atau persaudaraan. Koperasi Abdi Kertara Harja ini koperasi yang didirikan pada bulan Juli 2009, dan Koperasi Abdi Kertara Harja ini merupakan lembaga keuangan mikro atau disebut dengan finance mikro yang melayaninya yang sebagian besarnya adalah perempuan. Nah, dan Koperasi Abdi Kertara Harja ini mengutamakan cara pendanaan secara gotong royong atau lebih dikenal dengan sebutan Gramen Groove Lending. Prinsip Koperasi Abdi Kertara Harja. Nah, Abdi Kertara Harja ini bekerja berdasarkan semangat dari falsafah dan prinsip koperasiannya berdasarkan Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Nah, selain itu, berdirinya Abdi Kertara Harja ini berdasarkan filosofi Microfinance Gramen Bank. Nah, di mana Bank Gramen ini adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil dan kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan persyaratan-persyaratan yang mengetatkan. Selain itu, sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Koperasi Abdi Kertara Harja ini menggunakan standar operasional prosedur atau yang biasa kita kenal dengan SOP. Koperasi Abdi Kertara Harja ini merupakan modifikasi antara SOP koperasi dengan Microfinance Gramen Bank. Selain itu, Abdi Kertara Harja ini merupakan satu-satunya LKM atau lembaga keuangan mikro inisiasi pemerintah di seluruh Indonesia yang asetnya mencapai lebih dari Rp 82 miliar. Nah, dan mampu menekan angka kredit macet hingga hampir 0%. Koperasi Abdi Kertara Harja ini merupakan koperasi simpan pinjam, di mana di dalamnya itu ada simpanan dan pinjaman, entah itu orang yang ingin meminjam ataupun menabung. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari Koperasi Abdi Kertara Harja di sini ini berbentuk buku tabungan. Jadi setorannya berbentuk tabungan. Itu entah itu seminggu sekali, bahkan sebulan sekali. Nah, dan pembeda dari sebulan sekali dengan seminggu sekali itu bagaimana modal yang dipinjam. Tapi biasanya
dilakukan per seminggu sekali itu dengan modal yang menengah. Tapi kalau yang sebulan sekali itu dengan modal yang tinggi, semisal pinjamnya itu minimal 10 juta dan maksimal itu 50 juta. Kalau yang per minggunya itu dia maksimal 10 juta. Nah, kalau 10 juta dia jaminannya tidak terlalu berat, lain halnya dengan yang per 1 bulan. Kalau yang 1 minggu sekali itu dapat dilakukan secara berkelompok atau secara kerumunan, kayak salah satu contoh yang sudah direncanakan oleh Koperasi Abdi Kertara Harja yaitu dilakukan di Kecamatan Ciputat. Itu salah satu karyawan atau anggota dari Abdi Kertara Harja itu sebagai bagian lapangan mendatangi para perkumpulan ibu-ibu. Nah, perkumpulan ibu-ibu itu menarik para ibu-ibu yang ingin meminjam dana atau yang ingin menabung. Itu bentuk sosialisasinya. Nah, dengan membawa buku tabungan dengan biodata yang lengkap, nama, alamat, dan penanggung jawab. Cuman hanya sebatas seperti itu. Nah, di sini anggotanya mencapai 56.000 anggota, dan kebanyakan itu perempuan ya, karena koperasi itu kebanyakan para ibu-ibu. Karena sasaran utama dari Koperasi Abdi Kertara Harja ini kita utamakan para ibu-ibu. Biasanya kalau lebih ke meminjam dan menabung itu memang lebih banyak para ibu-ibu, dan memang pada nyatanya setelah berjalannya Koperasi Abdi Kertara Harja saat ini sudah mencapai 56.000 anggota. Nah, di sini ada pun prinsip dari Koperasi Abdi Kertara Harja, yaitu the poor, the bankable, yang sasaran utamanya yaitu anggota dan masyarakat luas. Nah, adapun makna dari the poor, the bankable di sini yaitu dua kata yang berbeda, yaitu mampu dan miskin atau miskin dan mampu. Itu artinya bahwa Koperasi Abdi Kertara Harja tidak melihat atau tidak menghususkan kepada masyarakat miskin ataupun kepada masyarakat yang mampu, melainkan semuanya sama rata, karena kembali lagi kepada tujuan utamanya Abdi Kertara Harja untuk masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi tidak melihat mana yang mampu dan tidak melihat mana yang tidak mampu. Semuanya dipersilahkan untuk ikut andil dalam Koperasi Abdi Kertara Harja karena tujuannya untuk mensejahterakan. Jadi siapapun itu. Nah, dan di sini pun ada jenisnya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada yang kuota, ada yang volumenya kecil, ada yang volumenya besar, ataupun dalam artian modalnya besar ataupun yang modalnya kecil. Mungkin kalau yang kelasnya menengah, kita bisa mengambil dengan yang dari yang kecil, karena di sini sistemnya sangat mudah sekali dengan tabungan. Nah, di situ kita kalangan masyarakat biasa bisa menjalani perekonomian ini dengan sistem menabung, entah itu per hari ataupun per minggunya. Seperti Koperasi Abdi Kertara Harja per April lalu itu terdata yang pertama 7.192 peminjam. Nah, selain itu Rp 47,3 miliar itu tersalurkan dalam bentuk pinjaman, dan 0,40% itu pinjaman bermasalah atau disebut dengan NPL. Dan per April lalu itu terdapat 12 unit kantor cabang. Nah, adapun misi Koperasi Abdi Kertara Harja yang pertama yaitu membangun anggota dan masyarakat dalam menciptakan koperasi sebagai intermedian yang good corporate governance. Yang kedua, menciptakan wahana kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkepribadian disiplin, aktif, dinamis, kreatif, inovatif, dan mandiri yang penuh kekeluargaan dan kebersamaan berdasarkan prinsip dan jati diri koperasi. Yang ketiga, yaitu untuk memutuskan lingkungan kemiskinan, yaitu pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, pendapatan rendah, sehingga menjadi pendapatan meningkat, pemberian pembiayaan, peningkatan investasi, peningkatan pendapatan, dan pertambahan pembiayaan. Selain itu, yang keempat, membuka peluang usaha untuk meningkatkan aspek sosial dan ekonomi melalui pembiayaan ekonomi pokok dan tambahan dalam mengembangkan sektor usaha, tata produksi, pendidikan, perbaikan rumah, sanitasi, dan tata lingkungan. Dan yang kelima yaitu memberikan kontribusi positif kepada anggota dalam mengembangkan budaya menabung atau capital
formation melalui simpanan anggota secara bersama yang dikelola secara profesional dalam wadah koperasi untuk meningkatkan nilai investasi yang optimal. Nah, dan adapun struktur organisasi Koperasi Abdi Kertara Harja, yaitu di sini teman-teman bisa lihat semuanya ya, di sini sudah tertera dalam bentuk bagan. Struktur organisasi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah Abdi Kertara Harja. Nah, yang pertama yaitu pengawas dengan ketua Adam Yai, anggotanya Mohdar Ismail dan Dr. Ahmad Husain. Dan adapun pengurusnya dengan ketua Haji Endah Farida, sekretaris Aceh Ciptaningsih dan bendahara Irni Dewi Komala. Dan adapun Dewan Kepengawasan Syariah yang diketuai oleh Dr. Muhammad Yasid dengan anggota Abdul Mugni dan penasihat hukum yaitu Yoga Hatta. Nah, dan adapun General Manager yaitu Tuti Alawiyah dengan manajer keuangan yaitu Naji, manajer operasional dan IT yaitu Gelar Purnama, dan manajer SDI yaitu M. Arif Sanjaya, dan manajer Jiswaf yaitu Ridwan Ambia. Nah, di sini ada general manager. Di sini yang pertama ada manajer keuangan, manajer operasional, manajer SDI, dan manajer Jiswaf. Nah, kalau manajer keuangan di sini bagian pembukuan dan akuntansi, bagian pendanaan dan pembiayaan, sedangkan manajer operasional dan IT yaitu bagian teknologi, informasi, dan bagian operasional. Nah, dan adapun manajer SDI dan manajer Jiswaf yaitu bagian pengembangan dan jaringan, seperti itu. Nah, setelah general manager, di sini langsung turun ke manajer cabang. Nah, di sini ada pimpinan, di mana di bawah pimpinan itu ada kepala bagian keuangan, kepala bagian administrasi, kepala bagian pembiayaan, lalu yang paling bawah yaitu staf lapangan. Nah, dan adapun presentasi pembagian SHU dalam Koperasi Abdi Kertara Harja. Nah, di sini sudah tertera data yang sudah ada bahwa 40% itu cadangan koperasi, dari 25% jasa anggota, dan 20% jasa modal, 15% jasa lain-lainnya. Tetapi semuanya ini tidak bisa disamaratakan antara koperasi satu dengan koperasi yang lainnya, melainkan hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. Kebetulan Koperasi Abdi Kertara Harja ini menggunakan data yang sudah tertera di sini. 40% cadangan koperasi, 25% jasa anggota, 20% jasa modal, dan 15% jasa lain-lainnya. Dan adapun dasar pembagian SHU dalam Koperasi Abdi Kertara Harja ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 Ayat 1 Nomor 25 Tahun 1992, yaitu yang menyatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Oleh karena itu, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan anggota sendiri. Yang pertama yaitu SHU atas jasa modal dan SHU atas jasa usaha. Yang pertama yaitu SHU atas jasa modal, di mana pembagian SHU-nya ini atas jasa modal yang mencerminkan anggota sebagai pemilik atau investor, karena jasa atas modal ini atau simpanannya tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu SHU atas jasa usaha, di mana SHU ini mencerminkan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum, SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada AD atau ART yang meliputi untuk cadangan koperasi, untuk jasa anggota, honor pengurus, gaji karyawan, dana untuk pendidikan, dana sosial, dan dana pembangunan lingkungan. Dan adapun rencana kegiatan dan strategi operasional Koperasi Abdi Kertara Harja, di sini yang pertama tentunya
melakukan pembinaan calon anggota dan anggota baru dengan tujuan untuk menambah jumlah anggota koperasi simpan pinjam Abdi Kertara Harja. Kegiatannya yaitu dilakukan dengan melalui sosialisasi dan promosi. Sasaran utamanya yaitu anggota dan pengurus. Nah, yang kedua yaitu pembinaan anggota, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia dan pengurusnya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengelola koperasi. Kegiatannya yang bisa dilakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau studi banding. Sasaran utamanya yaitu pengurus. Nah, selanjutnya ada rapat pengurus koperasi, di mana tujuannya ini untuk mengevaluasi kerja pengurus dan pengawas. Tujuannya guna menghindari penyimpangan dalam koperasi. Hal ini dapat dilakukan dengan rapat pengurus dan rapat pengawas. Dan adapun sasarannya pengurus dan pengawas. Selanjutnya yaitu rapat anggota koperasi, di mana rapat anggota koperasi ini tujuannya untuk menyampaikan pertanggungjawaban tertulis pengurus dan pengawas kepada anggota koperasi, menerima masukan dari anggota koperasi agar koperasi bisa berkembang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan adanya rapat evaluasi, rencana kerja, rapat pra-RAT, rapat anggota tahunan, dan rapat-rapat yang lainnya. Dalam hal ini, sasaran utamanya yaitu tidak jauh dari anggota pengurus dan pengawas. Selain melakukan hal sudah dijelaskan tadi, yaitu dapat dilakukan juga monitoring. Nah, monitoring ini tujuannya untuk mencegah penyimpangan dalam koperasi. Kegiatannya ini yaitu dilakukan dengan pengecekan langsung dari monitoring atau dengan melakukan monitoring. Nah, sasaran utamanya yaitu pengurus. Nah, adapun selain itu yang dapat dilakukan untuk mengembangkan koperasi Abdi Kertara Harja, yang pertama dalam peningkatan modal usaha, yaitu tujuannya untuk meningkatkan permodalan koperasi simpan pinjam. Nah, hal ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan mengusahakan modal luar yang lebih ringan untuk memenuhi kebutuhan anggota, termasuk pemanfaatan kredit lunak dari BUMN dan swasta yang ada. Semua anggota dan mitra kerja itu sebagai sasaran utamanya. Nah, selain itu partisipasi anggota. Nah, di mana partisipasi anggota ini tujuannya agar peningkatan pelayanan kepada anggota. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan kebutuhan anggotanya. Sasaran utamanya tetap tidak jauh dari pengurus dan anggota. Nah, berikut yang telah dijelaskan merupakan upaya atau strategi yang bisa dilakukan oleh Koperasi Abdi Kertara Harja dalam upaya pengembangan Koperasi Abdi Kertara Harja menuju arah yang lebih baik. Alur perizinan Koperasi Abdi Kertara Harja, di mana perizinannya ini melakukannya berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 11 tahun 2018, di mana hal ini dengan mengajukan surat permohonan, terus fotokopi surat pengesahan akte pendirian koperasi, fotokopi bukti setoran modal dalam bentuk deposito pada bank milik pemerintah, milik koperasi atau salah satu anggota pengurusnya. Nah, selain itu juga sertakan pula daftar CV atau riwayat hidup anggota pengurus dan pengawas. Dan di samping itu ada fotokopi KTP. Nah, dan fotokopi nomor rekening dengan nama koperasi. Selain itu, rincian-rincian kerja koperasi dalam jangka 2 tahun mendatang. Dan selanjutnya rincian berita acara terkait dengan pemeriksaan lapangan. Nah, hal tersebut yang tadi sudah dijelaskan merupakan syarat perizinan pendirian koperasi, dan hal itu yang dilakukan oleh Koperasi Abdi Kertara Harja, di mana hal tersebut berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 11 tahun 2008. Mungkin sampai sini saja teman-teman semuanya di video kali ini, yaitu presentasi pendirian koperasi dengan nama Koperasi Abdi Kertara Harja. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
dan untuk yang telah melihat dan mendengar video saya kali ini. Terkhusus teman-teman di rumah, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, Pendidikan Ekonomi yang ingin memutus rantai kemiskinan dengan mengembangkan perekonomian rakyat dalam bentuk koperasi. Salam semangat dari saya, Lilis Robiatul Awaliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.